Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ufawwidu amri ilallah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada pengajian bulan ini kami mencoba mengetengahkan hubungan dzikir dengan sifat 20 juga berhubungan dengan manusia. Ini kalimatnya la ilaha illallah. Empatnya apa kalimatnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 dibagi 2. Ini la ilaha sebagai syariat, sebagai usaha, illallah sebagai hakikat, penentu. Jadi usaha dari sini ke sini itu ditugaskan Allah kepada manusia. Manusia itu diciptakan Allah bukan untuk nganggur, tapi untuk usaha dalam arti luas. Penentunya itu ada di tangan Allah. Illallah, syariat, hakikat, lahir, batin, jasmani, rohani. Jadi kalau masih ada di antara kita yang belajar dzikir lalu masih suka ngaku-ngaku, itu gua, itu kalau nggak ada gua malah. Nah itu belum ahli dzikir. Kalau orang sudah ahli dzikir, sudah semuanya itu hanya ini. Hadza min fadli Rabbi, ini semuanya fadl Tuhan. Itu tidak ada dari saya sama sekali, menghilangkan. Jadi yang diwujudkan, yang diadakan itu cuma illallah. Nah itu bukan hanya sekadar bicara, bukan hanya sekadar teori, tapi betul-betul dirasakan di dalam hati kita. Nah kalau sudah demikian berarti syahadat kita, zikir kita insya Allah sudah benar, sudah masuk wadah. Kabarnya Mang Ahmad itu bapak yang usaha. Oh tidak, itu gotong royong masyarakat. Alhamdulillah dibarengi dengan izin dan pertolongan Allah, sehingga itulah hasilnya. Itu fadl Allah subhanahu. Hilang, kita tuh hilang aja, tidak ada apa-apanya. Toh kita pun yang dipakai ini semuanya kan hak Allah ya toh. Daya upaya yang ada di kita. Tuh. Nanti akan kita simpulkan Bapak-bapak. Sudah jelas ya. Syariat ada 2. Modalnya jasmani, roh. Hakikat ada 2, izin dan pertolongan. Ada izin nggak ada tolong susah, ada tolong tanpa izin nggak jadi. Semuanya illa biidni, kecuali bila datang izin dan pertolongan Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada sombong, ujub, tidak ada. Bisa apa sih manusia? Dua ini manusia apa? Ada apa-apa. Nah ini dibagi 4 sifat. Sifat itu bentuk, rupa.
Satu kalimat la ini masuknya ke kelompok sifat ma'ani. Arti bahasa Indonesianya kenyataan, bukti. Namun sesungguhnya yang bukti yang nyata ini tidak ada kecuali diadakan. Ini contohnya sifat ma'ani, sifat kenyataan. Ini sifat 20 nih Pak. Ya tiang bengene urut diwuruk, berarti pelangap-pelungup. Orang dulunya ditakut-takuti, nggak boleh ngaji sifat 20, mbok gila aja. Layapan orang ngaji mengkari pengongi doang enggak. Nah seperti Allah punya sifat ma'ani, sifat kenyataan, yaitu kudrat, artinya kuasa. Kenyataan di manusia, Allah menciptakan akal. Nah ini kenyataannya. Lalu si akal ini dikudrati oleh Allah Ta'ala. Sehingga manusia dengan akal syariatnya punya kuasa. Betul begitu? Kerbau besar kalah dengan orang. Gitu? Ini yang bergerak. Tapi ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada kudrat. Itu pengertiannya ma'ani. Maka masuknya ke kelompok la teu aya nanaonna. Wakali rendah si buta. Kayak manuk seperti burung apa? Manyar. Tidak ada apa-apanya kalau tidak dibarengi dengan kudrat Allah. Wah akal gua jenius. Tidak ada. Satu saat akalmu tidak bisa bergerak tanpa kudrat Allah Subhanahu. Itu maknanya lah. Tak ya nanaona. Otak-otakan rekayasa tek-tek bengek silahkan lo. Nanti lawannya kudrat Allah akan masuk. Itu enggak ada apa-apanya. Nah itulah orang yang ahli zikir, betul zikir itu mantapnya di situ Pak. Sudah. Jadi bapak-bapak yang punya akal, kita yang punya akal sekalian nih, jangan sembarang akal-akalan, tapi harus kembali kepada kudrat Allah. Apa yang Allah tentukan olehnya, lalu kita ikuti dengan akal kita. Tuh makanya hidup ini pada pebeliksak, gara-gara kepenggunakan akalnya ini tidak dihadapkan kepada kudrat Allah. Asa sok bisa sorangan wae gitu. Itu artinya kenyataan. Yang kedua iradat, artinya kehendak. Lalu Allah menciptakan pikir yang ada di dalam akal. Pikir tak akan jalan tanpa iradat Allah. Kalau manusia sudah menggunakan fikir dihadapkan ke iradat Allah, maka manusia punya kemauan, punya keinginan. Sumbernya keinginan ini harus didasari dengan iradat Allah. Jangan asal mau gue. Nah kalau semau gue, itu namanya manusia belum tauhid. Manusia tidak bisa diatur Allah. Malahan maunya ngatur silahkan. Kata Allah silahkan kalau mau ngatur sendiri. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ku biarkan kau terumbang ambing sehendak kamu. Silahkan, monggo. Seperti layangan lepas pada kejar-kejar orang, setelah kena malahan dirobek-robek. Begitulah orang yang tidak punya tauhid, dirobek-robek oleh setan, dikejar-kejar oleh setan. Kalau punya tauhid, saya katamu taluk, tuhakut,
tantu ada, woi nggak sanggup deh, ayah itu mah nggak usah dimakan. Kalau ini makanan gua nih gitu, karena tauhidnya nggak matang apa-apa. Nah ini sudah mulai rada mendalam tentang zikir la ilaha illallah. Nah maka orang ahli zikir mah akalnya lumayan, pikirannya lumayan, jalan nggak macet karena ada daya gerak dari ini nih. Ini alat penstabilan ini. Stabil, seimbang. Sudah. Yang ketiga, Allah punya sifat ilmu. Kenyataannya Allah bikin rasa yang ada di dalam manusia. Jere wong serang mah engko getak rasa-rasa dikit, engko getak inget. Oh, lamun urus salam iya. Ini yang datang. Yang memberitahu tuh ini masuk ke rasa. Sudah hasil jangan diaku. Mutlak hakikatnya illallah. Barang jam kaya wong iya bang tekon mikir kok tak inget-inget. Lelak apa odop. Tahu odop? Bodoh. Langat belak aku malah pendak apa? Enggak ketemu. Kadang-kadang kaya wong iya bang. Enggak ada biar begini-begini enggak ada. Ininya menghadap ke sana. Baru dari sana turun. Lalu masuk di satu rasa, tak ketemu. Kayak wong wadon ngicipi sayuran. Kalau diem aja kan nggak bisa. Harusnya konsultasi dengan dua bibir. Baru ketemu separoh. Coba kamu konsultasi sama rawan di sini yang bisa menghubungkan dengan malaikat rahmat. Baru kita kejar. Kumis jatuh nggak kerasa. Kegedean kumis soal Ajino moto to. Oke. Siapa itu? Apa wong pengaruh tukangnya? Gitu. Jadi konsultasi dengan rawan. Rawan ini alat penghubung, Pak. Dari mana dia keluar? Dari hubungan nyawa dan ruh mensatu, kemudian keluar rawan. Maka pada manusia itu rahasia Allah ada 3. Ruh, nyawa, rawan. Mana yang lebih dulu? Nyawa dulu, baru ruh, baru rawan. Kalau manusia tidur keluar rawannya, tidurnya tidak nyenyak. Dibanguninya gampang. Tapi di samping rawannya keluar, nyawanya keluar, tidurnya susah dibangunin. Jere wong serama kayak bebuatan beturune gitu. Kalau keluar 3-tiganya namanya amayasifun, besok ditanam itu. Gitu. Jadi ada 3 Bapak, rahasia di badan kita ini ada 3. Nyawa, ruh, rawan. Rawan ini mantulan dari nyawa dan ruh. Ini alat penghubung. Seperti Bapak melihat sesuatu, orang makan asem, kok di tenggorokan kita asem. Nah itu yang menggabungkannya rawan itu, Pak. Kontak, ada alat di situ. Nah kalau saya sekolah elektro mungkin enak menggambarkannya. Pernah ada jamaah kami memberi gambaran, cuma waktunya saya belum bisa mendalami. Tadinya kepengen ilmu kedokteran, ilmu elektro itu perlu buat saya untuk mengkaji kalimat wafi anfusikum afalatub sirun man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Untuk mengenal Allah, mengenal dulu apa yang ada di diri kita. Lalu kita akan tahu siapa sebetulnya diri kita ini. Kita kan belum tahu, Pak ya.
Geus kitu we lah. Belum tahu siapa kita sebetulnya. Sudah. Nah jadi yang dibawa ini Pak, akal, pikir, rasa nggak ada apa-apanya kalau tidak ada yang di atas. Paham gitu maksudnya? Lalu hayat pada manusianya gerak, uyak-uyak. Bahasa Inggrisnya apa? Uyak-uyak. Sundana naon? Uyak-uyak. Mahal nggak harganya uyak-uyak itu? Dokter tidak bisa praktek tanpa uyak-uyak. Bisa praktek karena itu. Itu. Nah ini gerak hubungannya dengan hayat Allah. Yang punya gerak itu hakikatnya hanya Allah. Makanya mahal sekali harganya. Tapi bapak-bapak punya gerak 24 jam digunain buat apa? Berhamburan, musyrif. Tidak digunakan untuk mengambil kekayaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Hambur. Pemborosan tentang ini. Nasi, sayur, ikan, lauk pauk gemet pragat habis. Tapi gerakannya cuma hardo lindahar modal jeung heulin. Sakitu we tiba heula dugi ka ayeuna teh. Mun itu bebenangan pisan atuh. Masya Allah eta. Kitu cenah orang Sunda na mah. Kacida. Cobalah kita mulai mensekap diri, merenung diri. Sebetulnya fa'aina tadhabun, kau ini mau kemana sih? Mau cari apa sih? Coba tolong tanya. Berapa hari lagi kamu ini? Apa yang akan kau dambakan di dalam hidup ini? Apa yang kau cari? Coba tolong tanya. Hari kerdi omongan juga nyawa cicing baru mau sih. Hari kematos hilap deui wae. Tuka kumaha ieu teh penyakit naon nu kitu teh. Masya Allah. Sudah Bapak, sama pendengaran telinga kita dengan izin Allah bisa mendengar. Sesungguhnya yang benar bukan telinga yang mendengar, tapi sama yang Allah berikan alat pada diri kita. Maka ini jangan sembarangan dipakai. Hari ngupingkeun ngaji masuk ngantuk wae, ngupingkeun ngomongkeun batur mau disegut mau da abdi ge nyaho cenah mung abdi mah cicing we cenah kitu. Wih ngomongna gara-gara gede teh ya. Cenah. Tiba heula abdi ge nyaho tong kitu we cenah. Atuh ya mahapunten lain ngomongkeun keur carita oe cenah kitu. Atuh gogawah kata orang Lampung mah. Gitu. Nah itu satu contoh-contoh yang perlu kita pelajari. Padahal oleh Rasulullah digambarkan orang yang menggibah, merumpi, menggunjingkan masuk Quran itu wailul likulli humazatil lumazah, sampai digambarkan dalam Isra Mi'raj banteng keluar dari lubang jarum tidak bisa masuk kembali. Itu adalah ucapan-ucapan bohong, ucapan menggibah, maka disebut dosa besar dan susah taubatnya. Tidak cukup hanya kepada Allah kita mohon ampun. Kata Allah, aku tidak bisa mengampuni kamu sebelum kamu minta maaf pada orang yang pernah kamu gibah. Apa enggak berabe gitu. Jadi besok mau beli periwitan, apa anda ngomong-ngomong prit boleh itu prit offset prit Cornell prit apa aja
Ke bocan yang ngarep ke wedang ke kerunya ke garing. Lah ketenagaan itu mun nyambat ga basar penglihatan, kalam ucapan. Ini sebagai alat saja, hakikatnya yang punya itu adalah Allah. Kalau Bapak ini kita ini cuma pinjam loh, cuma hak guna hak pakai. Kalau salah guna salah pakai dituntut gak sama yang punya. Itu maka ada Al-Qur'annya. Inna sam'a wal absara wal afidata itu wal fuada kulun ulaika kana mas ulah akan diminta pertanggungjawaban jawab semua yang ada pada diri kita ini. Indra yang 5 itu yang jawab bukan ini nanti Bapak, amalnya yang jawab. Nah ini maksudnya sifat 20. Kenapa ada 20? Alat muraqabah itu semuanya ada 20. Jadi bapak-bapak mengintai sumbernya akal dari mana? Dari kudrat Allah. Itu namanya muraqabah. Ada 20 loh Pak. Sumbernya pikir ini dari mana? Iradat Allah. Sumber rasa dari ilmu Allah. Sumber gerak dari hayat Allah. Sumber pendengaran dari sama Allah. Sumber penglihatan dari basar. Ucapan dari kalam Allah, sumbernya dari sana. Itu maknanya la ilaha illallah. Matamu melotot juga melototnya, tapi itu hakikatnya adalah Allah. Lamun melotot urekaton narane apa? Long. Lolong, orang melihat matanya melotot tapi tidak melihat, namanya guatot koco itu. Melotot tuh bisa moco. Itu sudah lah, ini maknawiyahnya qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakal liman. Ini yang punya. Jadi maknawiyah artinya yang menyatakan. Itu yang menyatakannya itu adalah Allah. Nah sudah, kalau sudah begitu ya udah. Ngomong tidak sembarangan ngomong. Melihat tidak sembarangan melihat, berpikir. Kenapa? Kena tahu sumbernya adalah Allah. Illa ini nafsiyah, sifat pribadi, yaitu wujud yang ada. Jadi selain Allah itu sebetulnya tidak ada. Adanya dapat mengadakan Allah. Betul begitu Pak? Yang benar gawe. Kita kadang-kadang tidak sadar, wah kalau nggak ada aku, nggak tahu deh. Sekarang aja ada aku, kalau nanti aku sudah ada gimana nih gitu. Orang kamu juga adanya dapat diadain. Satu saat mungkin tidak diadakan. Ini sifat pribadi, artinya tidak boleh diganggu gugat, dicampuri oleh tangan-tangan lain. Sudah. Wujud yang ada tuh sebetulnya ada berapa? Jaga Bapak, yang ada itu sebetulnya ada berapa? Masih bingung ya, pantas kira-kira. Yang ada itu cuma satu Pak, selain satu tidak ada. Ya sekarang Bapak jawab pertanyaan saya Pak. Ini satu. Yuk, yang mengadakan satu siapa? Jawab. Dari mana dia adanya?
Ayo jawab. Sesungguhnya yang ada tuh cuma yang satu, lainnya tidak ada. Nah sekarang adanya satu dari mana? Pegal urek mubang nengendas. Lalu kalau mau melebihi satu, mau kemana? Bapak di mana-mana melihat 0, 1, 0, 1, 0. Di sini tersusun 2 sampai 9. Ini makhluk. Tidak ada 2 sampai 9 itu kalau tidak satu. Nah sekarang satu datangnya dari mana? Wong ngaji tauhid pegal-pegal temen sih. Konon benda gampang. Nah kalau 0 sebelum 1 itu tidak ada gunanya walaupun ribuan jutaan 0. Kalau mendahului 1 tidak ada gunanya. Tapi kalau 0 sesudah 1 ada harganya. 0 itu adalah makhluk ciptaan Allah. Biar kayak apa 0 nggak ada apa-apanya. Tahu 0? Bolong. Nah, kosong. Yang ada cuma ini. Ini namanya huwal awwalu, ini namanya huwal akhir. Ini huwal dhahiru, ini huwal batin. Wa huwa ala kulli syai'in. Lalu dikasih 0 gede di sini tuh. Dikasih lagi 0 di sini tuh. Disambung ke situ tuh. Dikasih lagi 0 tuh. Dikasih lagi 0 tuh. Biar gantengnya lu kayak apa? 0. Enggak ada apa-apa. Lalu apa yang kita banggakan? Apa yang kita ujub ria sombong tetek bengek teu aya nanaonna. Bolongan cungur isine umbel. Bolongan cangkem isine reak, bolongan kuping. Apa yang jadi kebanggaan apa? Ya, kumise daplang anu umbele bagus sur. Apa lalu apa coba? Kingkong teh. No semuanya itu illallah. Walau 0 akan berharga bila 0 mengikuti 1. Dikasih angka 1 manis tuh. Tuh. Manis. Ngadeg 1, doyong 1, nenjeng 1. Enggak roba-roba. Maka tukang kredit baru 1, 2, 3, yang kelima begitu. 1. Biar nenjeng ada harganya Pak. Kalau 0 hayo hantem. Sabar sih, emangnya ke jam 10. Tuh biar tahu 0. Tulang punggung yang dibikin Allah dari 0, awalannya dari tulang ekor ditumpuk 0 0 0 0 0 0 sampai panjang jadi tulang punggung. 0 0 0 0 jadi tangan, 0 0 0 jadi tangan kiri, 0 0 jadi kaki, terus semuanya 0. Lalu apa yang kita harapkan kalau 0 tidak ngikut pada yang satu, yaitu Allah? Tolong didakwahkan kepada kawan-kawan kita. Apa
Apa yang kau jadi banggakan? Mobil, nol. Kalau di dalamnya tidak ada Allah, semuanya tidak ada apa-apa. Itu maknanya la ilaha illallah. Biar tertanam di dalam hati kita yang satu ini. Ini. Sudah nggak bakalan keliru. Allahu ahad. Ada tuh yang sama dengan satu? Tidak ada. Kalau satu mau bikin nol gampang, satu mau bikin 9 gampang. Tapi nol mau bikin satu nggak bakalan bisa. Nah ini, maka disebut Allahus Somad. Itu. Tempat meminta cuma satu, tidak dua. Lah kalau Tuhan kita cuma satu, kalau Bapak nanti salah mau lari kemana? Mau cari Allah siapa lagi? Silakan, orang cuma satu-satunya. Kalau ada 5 mendingan aja. Nggak diterima ke nomor 1, ke nomor 2, Golkar. Nggak diterima nomor 2, nomor 3, nah, sekarang banyak pelarian-pelariannya. Monggo. Kalau istilah kita nyari tapi kalau ke Allah mau lari kemana? Ayo silakan. Allah punya tempat 2, enak nggak enak, selesai. Mau milih yang mana yang duduk ini? Surga namanya. Silakan beli tiketnya sekarang. Kendaraannya cukup ada. Oh ini punya kepengennya doang, ngohop namanya itu mah. Tahu ngohop? Oh, pengen, nggak kekumpul. Itu. Jawab Bapak yang duduk berapa lama maunya hidup di dunia? Apa yang mau kita cari? Tujuannya pada mau kemana? Pasar Rau. Lalu habis dari Pasar Rau balik lagi. Mangan maning, ngising, cewek, mangan lagi. Cuma gitu aja kerjaan. Sudah. Itu yang kita susah payah belajar dikit itu seperti itu, Bapak-bapak. Ya, yang wujud cuma yang satu. Selain satu tidak wujud. Kenapa takut sama yang lain? Toh yang lain itu tidak akan ada tanpa yang satu. Balik aja sama yang satu. Maka orang Nurul Abrar selalu ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan permasalahan ini semuanya kepada Allah. Innallaha basyirum bil ibad. Hanya Allah yang mengetahui tentang hambanya. Itu. Sudah jelas Bapak ya? 9 kalah enggak sama 1? Allah. Kalau 1 dikurangi 9 berapa? 1. Nah ini belajar mulai matematika. 1 dikurangi 9 berapa? 1. Betul begitu? Kalau 9 dikurangi 1, nah pindah hilang 9. Ayo silakan. 1 dikurangi 8, 1. Ayo muter gancang. Nah, mulai bingung tuh orang ahli matematik tuh. Gitu. Nggak bisa diorek-orek dengan pakai apa. 1 kurangi 4, 1. Silakan pikir-pikir. Gitu. Saya taunya belajar dari ilmu falak. Gitu. Kalau 1 dikurangi 8 tambah 0, dikurangi 9 tambah 0, 10 kurangi 9, ya 1 aja, nggak roba-roba. Kalau 1 kurangi 4 tambah aja 1, jadi 5 kurangi 4, 1 aja, nggak roba-roba. Nah itu waktu belajar falak saya ketawa, oh ini tauhid nih, ini ketemu nih jalan. Sudah bapak-bapak tuh ya, jadi selain yang satu tidak
wujud tidak ada, yang ada cuma satu. Mahal nggak harga yang satu? Gitu. Mau perempuan dikawinin yang tidak ada satunya? Nggak bakal. Tujuan utamanya cuma yang satu. Betul begitu? Iya, walaupun ini guyon Pak, ilmu ini. Mahal nggak sih harganya itu? Mahal. Kadang-kadang ditangisi itu Pak. Nangis orang gara-gara satu. Bisa ketawa gara-gara satu. Satu adalah sumber SDM. Iya. So, gedung-gedung banyak. Gara-gara apa? Satu. Tongkat Nabi Musa alaihis salam dipukul bisa belah semuanya. Bukan gitu kan? Dipukul jadi gedung, dipukul jadi supermarket. Gara-gara tongkat Nabi Musa. Fan fajarat min husnata asyrota, berkembang menjadi banyak 12 macam. Nah, wong ngaji ini cinta ngerti diluasakan. Tuh, bapak-bapak. Udah itu. Satu itu. Yang terakhir Allah itu salbiyah bahasa Indonesianya tiada tanding. Siapa yang mau nanding ini? Jawab. Salbiyah itu tiada tanding. Ana wong wadon harane salbiyah. Besur bakal keleh pokoknya. Ya silahkan. Laki ini tengelawan bakal menang bakal. Keleh kalau bisa salbiyah mah. Barangnya ini kidam dulu. Siapa yang lebih dulu dari satu? Gampang bicara Allah mah. Siapa yang bisa mendahului satu? Ya ada. Bako tetap. Bentuknya kayak apapun satu tetap satu. Maka hidung disimpannya di depan. Hidung kecil sampai tua nggak berubah, tetap hidung. Yang lain ada yang berubah, kalau hidung enggak. Nah, orang kalau sudah hilang hidungnya out gitu. Ya kan? Kayak teko tidak ada cocornya, ke belakang ke dapur. Wih, tadinya mau di tengah-tengah meja ngadepin tamu, mangga cenah diluut bapak di rausan cenah gitu. Karena masih ada apanya? Cocornya, hilang cocornya. Wadah apa? Kuyah garam. Dadi wis nuhun pesek-pesek asal longsong. Alhamdulillah, ketimbang bangir umbel mulus wis anggur pesek longsong. Alhamdulillah. Nomor wahid itu hidup. Nomor satu. Bako artinya tetap, tidak berubah. Satu tidak berubah. Yang lain berubah-ubah. Maka zaman dulu main satu mistik nol, itu geblek gitu namanya. Wah, satu aja mistiknya nol. Kalau dua mistik 5 tuh bener. 2 dibalik 5 tuh bener. Lebaran nol mistiknya. 1 enggak bener, makanya orang main enggak punya duit, enggak dapat duit. Karena salah ngemistik. 1 itu tidak ada mistiknya. Wong kiai jawara mistik segala apa prima salik gitu. Keder apa baik jawara pengalaman. Itu. Yo silakan ilmu mancing dipelajari. Oh ini orang nih hobi mancing. Sikapnya orangnya kayak begitu pasti. Cari ketemu. Latas al anil mar'i wasal an qarini. Manusia tidak perlu ditanya orangnya, gerak-geriknya aja dijawab, bisa kejawab. Gitu. Nah sudah, itu bako.
tetap nggak bisa diutrak-utrik, nggak bisa. Yang ketiga, mukhalafatul lil hawa, bisi itu salbiyah, artinya berbeda dengan makhluknya, tak akan sama. Satu tidak akan sama dengan 2, 3, 4 sampai 9, tidak. Tapi kalau 2 akan mirip dengan 5 dibulak-balik. Tuh. Lalu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kalau memang tidak mau terima, jawab satu dari mana berdirinya. Ayo jawab, silakan. Wahdaniyat esa, satu, tidak ada yang sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dari sekian-sekian ini yang perlu kita tafsirkan ini, Pak. Ini sudah bisa, ini bisa, ini bisa. Ini yang berdiri sendiri. Nah, jadi yang sudah saya terangkan nomor 1, 1, 1, 1 yang disebut qiyamuhu binafsihi. Ini wujudnya, Pak, yang sudah saya terangkan. Api. Ayo, dari mana diciptakan Allah, bahan apa? Jawab. Dari mana datangnya api? Jawabnya, dari api wujud api. Asal ulah api-api. Margina eta sifat munafik. Ini angin atau udara. Ayo, dari mana Allah menciptakan angin? Dari bahan apa? Lalu air. Silakan. Lalu tanah. Ayo, dari mana? Ini yang disebut qiyamuhu binafsihi. Seluruh makhluk Allah tidak akan lepas dari yang 4 ini. Malaikat sekalipun diciptakan dari yang 4 ini. Nah, cuma yang 4 ini berasal dari mana? Itu yang disebutkan qiyamuhu binaf. Di mana ini adanya? Alif, lam, ha. Alat cuci, alat kestabilan, alat gerak, alat hidup di sini semuanya. Sedangkan ini adanya ini. Maka orang yang hatinya sudah zikir khofi, kemana dia sudah jalan, magnet otomatnya sudah jalan, insya Allah orang itu akan diajari ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang orang lain tidak tahu. Ini. Jadi qiyamuhu binafsihi. Sudah mandiri dalam bahasa sekarang. Kalau sudah ininya masuk. Adanya di sini 1, 2, 3, 4. Semuanya 5 sebetulnya. Ini rahasianya. Kalau orang sudah tahu tasdid lafadz Allah dan tahu tasdid lafadz Muhammad, maka orang itu pasti banyak rahasianya. Kapan kita bisa ketemu ini? Dekati saja Allah. Anda akan dikasih tahu tentang tasdid lafadz Allah dan tasdid lafadz Muhammad Rasulullah SAW. Yang kelihatan cuma 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini rahasianya. Di situ Bapak-bapak. Nah, jadi selama kita zikir untuk praktek di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sama sekali kita mengosongkan diri, tidak ada apa-apanya. Manusia itulah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, insyaallah amal ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu kita sekalian tidak kena penyakit apa-apa, selamat. Karena sudah pasrah, ikhlas Allah ya. Maka saya pernah menerangkan dan ini juga akan saya terangkan, cuma waktunya sudah habis. Nanti insya Allah pada giliran selanjutnya
tujuan terakhir daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru digabungkan zikir dengan sifat 20. Nanti akan kita gabungkan lagi dengan Asmaul Husna yang banyaknya 99. Itu asma merupakan kantor untuk hablum minallah wa hablum minannas. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita tidak akan rasa bingung menghadapi hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ketemu jalan nantinya. Apik nyangke nompong awet kuat cerek baik. Itu tanda-tanda keluhan itu ya. Maka dosanya itu harus dibayar dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kecrek itu zalim sebetulnya kalau menurut ilmu tauhid. Sudah cukup sekian bapak-bapak, ibu-ibu. Jam 10 atau setengah 11 kiranya cukup sampai di sini dahulu. Lebih dari jam sekian tuh biasanya lelah bapak-bapak ya. Lalu yang kebetulan pulangnya jauh kan masih harus bekerja. Kalau saya sih dekat gitu. Sudah cukup sekian, wallahu a'lamu bishawab.